kita lan sedaya keluarga kita. Amin. Kita oleh alhamdulillah rabbil alamin. Wong niki semacam kula kepingin mirengaken tausiah khusus saking Gus Ainul Yakin ingkang saged jelasaken tentang Nur Muhammad enten saking kitab Tabairul Akhbar dan saking kitab Fakirul Ilallah dan saking kitab Nopo Mawon. Insyaallah beliau mumpuni untuk menjelaskan tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah inti saking kehidupan sebelum kehidupan itu sendiri diciptakan. Awal ma khalaqallahu ta'ala nuri Rasulullah. Sadurunge napa-napa diciptakan itu diciptakan permulaan kehidupan itu Nur Muhammad. Laulaka lamma khalaqul aflaq. Terus menawi boten enten saking Nur Muhammad niku wau, maka mustahil kehidupan setelahnya termasuk peradaban kehidupan sing kita rasakan saking ini kita ciptakan. Terus seperti subuh nih saking Nur Muhammad lan kita saged samakin insyaallah mireng langsung tausiah berkaitan tentang Nur Muhammad saking Gus Ainul Yakin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a sunnatihi wa jamaah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Para rawuh rahimahumullah, ini tadi saya disuruh dongeng Nur Muhammad itu yang sebatas pengetahuan saya karena di sini ada guru saya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu wa idh qala bismillahirrahmanirrahim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ayat ini dalam tafsir Munir itu dijelaskan kronologi sebelumnya. Kalau dalam Maulid Simtudur itu ada ma khalaqa qoblal asya khalaqa qoblal asya nuru Muhammadin. Gusti Allah sebelum menciptakan segala sesuatu itu Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad. Digambarkan Nur Muhammad itu bentuknya seperti burung Garuda. Karena berbentuk seperti burung Garuda, karena bentuknya seperti burung Garuda, karena gagahnya bentuknya, Nur Muhammad ini melihat dirinya sendiri itu sampai menangis. Nah, tangisannya Nur Muhammad ini jadi langit, bumi, planet, DLL semuanya. Nur Muhammadnya kemudian setelah ini ja'ilun fil ardi khalifah, setelah langit, bumi semuanya diciptakan, kemudian Allah ingin menciptakan manusia di bumi khalifah, yang mana nanti proses berikutnya kalau dalam ilmu nahwu itu ada istilah khalaqa. Jadi penciptaan, proses penciptaan ini murni tanpa ada campur tangan manusia. Jadi prosesnya langsung dibuat secara langsung tanpa ada rekayasa. Itu khalaq. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Qalu, ayat berikutnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika
bihamdika wa nuqaddisulak. Ketika Gusti Allah mengutarakan keinginannya menciptakan khalifah untuk mewakili Nur Muhammad yang dilewatkan Nabi Adam, kemudian kepada nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diprotes oleh malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat berkata, ya Allah, apa panjenengan tidak keliru menciptakan manusia di bumi? Itu malaikat sudah protes. Kenapa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia itu tukang menumpahkan darah saudaranya, tukang jegeran. Jadi jangan heran kalau ada orang bertengkar, kakak sama adik rebutan warisan banyak, suami istri cerai banyak, karena malaikat sudah menjelaskan itu. Wa nahnu, sedangkan saya, nusabbihu wa nuqaddisulan. Sedangkan saya, kata malaikat, yang selalu bertasbih memuja-muja namamu, jauh tidak seperti apa yang disebut manusia. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kowe ku lopo di mukidi, kata pada malaikat. Kamu tahu apa? Apa yang kamu tahu tentang manusia? Nah, dari situ kemudian Allah menciptakan Adam dari tanah. Konon ceritanya, ini ada campuran Israiliyat. Tanah yang diambil untuk dibuat Nabi Adam itu tanah Jawa. Mana Jawa bernama jiwa, Java, ruh. Ketika malaikat Jibril disuruh Allah mengambil tanahnya, tanah mengambil bumi, mengambil tanah kemudian bumi, disebelah Allah, disebelah, ditolak. Karena apa? Karena tanah tidak ingin dibuat menjadi manusia. Bumi mawon tidak berkehendak dijadikan manusia. Dua orang yang protes. Pertama malaikat, karena manusia itu sering bertengkar, sering padu, sering rebutan warisan, sering rabian, sering pegatan, sering yang jelek-jelek pokoknya, sering beling. Yang kedua, tanah menolak. Malaikat datang pada tanah, kepada bumi, bumi menolak, bumi protes. Jadi tidak mau dijadikan bagian dari tubuh saya, tidak mau dibuat menjadi manusia. Itu bumi menolak. Akhirnya malaikat Jibril pulang, laporan kepada Allah, bumi tidak mau. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israel. Jadi pertama yang disuruh itu malaikat Jibril. Karena ditolak, nah, malaikat Israel datang tanpa babi bu, langsung ditarik. Sakitnya bumi diambil tanahnya oleh malaikat Israel karena diambil paksa tadi, digambarkan sama dengan sakitnya kita ketika nazar. Subhanallah. Nah, jadilah Nabi Adam. Ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala bi'uni bi asma'i haulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dikasih tahu banyak hal yang mana belum pernah ditunjukkan kepada makhluk yang lain. Apa? Ilmu. Ada otaknya, ada intelektualitasnya, diajari oleh Allah langsung. Ini namanya telinga, ini namanya
hidung ini namanya begedel, ini namanya ini namanya ini, semuanya diajari. Setelah semuanya diajari, kemudian ditanyakan kepada malaikat. Jadi dibuat sayembara. Gusti Allah buat kuis. Ayo, tanya malaikat. Ditanya ke malaikat, malaikat tidak bisa jawab. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya tidak tahu ya Allah apa yang sangat tanyakan ini pada saya, karena saya tidak mengerti dan saya tidak paham apa-apa yang saya inginkan. Dalam tafsir dijelaskan Nabi Adam karena ketitipan Nur Muhammad tadi tidak hanya diberi kepintaran, tidak hanya diberi kecerdasan, tidak hanya diberi intelektualitas, tapi kemudian udhulna udah qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Kemudian Nabi Adam dikasih hadiah. Hadiah sebagai hadiahnya Nabi Adam ditempatkan di sorga. Dan Nabi Adam di sorga tidak sendirian. Dikasih pasangan namanya Ibu Hawa. Kemudian Nabi Adam diberi pasangan oleh Gusti Allah namanya Ibu Hawa, diambilkan dari tulang rusuknya. Ini simbol sebuah ikatan hubungan rumah tangga untuk kita. Ini tanda bahwasanya manusia itu hidup berpasang-pasang. Diceritakan berikutnya nanti Nabi Adam itu dibuang ke barat, yang satunya ke timur, tapi kemudian dipertemukan lagi oleh Allah. Ini juga simbol bahwasanya sebuah kehidupan rumah tangga itu akan terjadi perpecahan, akan terjadinya perceraian, tapi juga nanti pasti akan disatukan. Karena apa? Karena jelas banyak cerita kemudian yang kemudian terjadi perceraian. Begitu sudah tua, begitu sudah lanjut usia, ketemu sama-sama menyesal. Balik mana? Banyak. Jodohnya saya. CRBK. Ini Allah memberikan contoh kepada makhluk percontohan pertamanya yang dinamakan Adam. Jadi ceritanya itu panjang, ceritanya sangat panjang sekali. Bagaimana Ibu Hawa masuk sama Bapak Adam masuk sama Ibu Hawa di dalam sorga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Peringatan pertama Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan pernah mendekati pohon ini. Ini peringatan pertama. Ujian pertama Ibu Hawa sama Bapak Adam di sorga. Masuk Bapak Adam sama Ibu Hawa di sorga nyaman surga. ML kawan siap. Kalau surga. Sebagai suami istri yang sah. Nah, sudah jelas dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, apakah kamu tidak mendengar peringatan saya?
Apakah kamu, wahai Adam, saya sudah menjelaskan kepadamu, jangan pernah mendekati buah itu. Artinya apa? Dalam banyak tafsir itu dijelaskan sebetulnya hak takdir yang tertulis untuk manusia itu tempatnya di surga. Selaginya satu, bisa menjaga keutuhan rumah tangganya. Ini contoh. Kenapa begitu? Nabi Adam sama Ibu Hawa tidak berhasil menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangganya di dalam surga karena beliau tergoda oleh rayuan iblis yang mendom-mendom nyerupo jadi ular untuk menggoda Ibu Hawa memakan buah huldi. Sudah dijelaskan fala taqrabaha bisajarah fatakuna minadz zalimin. Ibu Hawa coba-coba. Umpamanya perempuan itu sukanya coba-coba. Buah huldi itu Gus non sewu, jadi besarnya itu kan buah kades, buah kades. Makan karena enak habis satu. Ini cerita. Karena habis satu enak dari susu, dari payudara. Getahnya buah huldi netes di tangannya Ibu Hawa menjadi darah head. Itu. Nah, Ibu Hawa karena enak habis satu ambil lagi untuk yang kedua kalinya. Sebelum dimakan dikasihkan kepada Nabi Adam. Oh enak, Adam enak ini, coba dicoba. Begitu Nabi Adam makan dapat satu gigitan, Nabi Adam ingat kalau tidak boleh mendekati buah huldi itu. Maka ketika makanan buah huldi itu tadi masuk ke lehernya, Nabi Adam berusaha memuntahkan karena tidak berhasil, nyantol di tenggorokan menjadi kolomencing. Nah, ini bekas Bapak Adam makan buah huldi, mau dikeluarkan tidak bisa. Ibu Hawa karena keenakan makan satu, yang satunya dihabiskan menjadi habis dua, maka jadilah payudara dua. Untungnya habis dua. Coba kalau habis empat. Karena itu semua di pabrik utang nggak maju. Itu artinya apa? Di situ jelas. Apakah kamu tidak memahami peringatan saya? Apakah kamu tidak mendengarkan peringatan saya? Apakah kamu tidak mengindahkan peringatan saya, wahai Adam? Nah itu pentingnya menjaga sebuah perintah, sebuah amanah, sebuah doktrin, sebuah ajaran yang dibawa, yang didengar-dengungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya mendengarkan. Coba seandainya Bapak Adam waktu itu tidak mengindahkan larangan Allah, Ibu Hawa mendengarkan larangan Allah untuk tidak makan buah huldi, mungkin bisa surga kabeh kita ini hidupnya. Tapi itulah takdir, itulah kemudian menjadi kudrah, qada, iradahnya manusia turun di bumi. Karena kesalahan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa diusir dari surga, dibuang ke bumi, yang satunya ke barat, yang satunya ke timur. Tidak lama dibuangnya. Ada mengatakan 60 tahun baru dipertemukan kembali. Ada mengatakan 600 tahun baru dipertemukan kembali. Beliau
beliau tidak mengindahkan itu, Allah murkanya sebegitu besar. Hanya satu kali, jangan dekat-dekat buah khuldi, hanya itu. Saking marahnya Allah, kemudian keduanya dibuang ke barat dan ke timur. Selama pencaharian pembuangan itu, keduanya menangis, menyesal sambil mengucapkan doa, Rabbana ya Rabbana, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, doa ini kemudian catat bagi yang punya istri, catat. Doa ini kemudian menjadi doa khusus untuk suami istri agar rumah tangganya menjadi harmonis. Amin, amin, amin. Agar rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Agar suaminya tidak selingkuh. Agar suaminya tidak karaokean. Agar suaminya tidak kawin lagi. Amin. Doa itu harus dibaca. Ibu-ibu kasih tahu istrinya. Kalau tidak mau kasih tahu sama, saya juga tidak mengasih tahu doa ini pada istri saya. Siapa? Karena doa sangat mustajab. Karena doa inilah Ibu Hawa kemudian dipertemukan dengan Nabi Adam. Ibu Hawa nangis. Ibu Hawa nangis, tangisannya Ibu Hawa itu jadi bumbu dapur, jadi lombok, jadi kemiri, jadi apa, merica, jadi rempah. Tetesan air matanya Ibu Hawa mencari suaminya Bapak Adam yang sama-sama diusir oleh Allah dari surga. Beliau nangis, tukul wit-witan dari bumbu dapur. Makanya ibu-ibu itu pintar masak. Nah, Bapak Adam sama nangis juga sambil baca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nangis, tangisannya Bapak Adam jadi pring, gitu Pak. Jadi wejati, gitu. Jadi sing atos-atos. Jadi sing dongo-dongo sing atos-atos. Itu tangisannya Bapak Adam. Nah, lek bagus wis carane itu Israiliyat kami. Oh, juga setan itu. Terus ngoten. Israiliyat tuh. Cerita Israiliyatnya seperti itu. Ditambahi seperti itu. Nah, kemudian karena keduanya dipertemukan atas doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau dalam kitab insya Allah tafsir Sawi itu dibaca 41 kali setiap selesai sholat fardu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dibaca 41 kali setelah sholat fardu. Insya Allah suaminya tidak mudah selingkuh. Amin. Tidak karaoke. Tidak kawin lagi. Cuma kalau panjenengan mau memberitahu istrinya, bukan itu sing wedok soalnya. Untuk suami dibaca sama 41 kali ditambah tiap malam 111 kali. Insya Allah menjadi imam yang baik, insya Allah menjadi keluarga yang baik, insya Allah perilaku-perilaku yang jelek dihilangkan sama Allah. Jadi maka nun sewu bapak-bapak yang sing mas-mas ini yang mati-mati nanya ini yang STI katanya
banyak-banyak baca itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khosirin tadi. Kalau bisa tiap selesai sholat fardu 41 kali, tiap malam sama 111 kali. Syukur-syukur sampai 11.111 kali. Insya Allah tak jamin panjenengan tak bakalan keluyuran lagi karaoke. Sibuk Gus Mondoli urut. Astagfirullah. Boten sempat sekelas itu. Nah, Nur Muhammad, balik lagi Nur Muhammad. Dari Nabi Adam kemudian, nah ini penting yang kedua. Nur Muhammad itu tidak semata-mata lewat Nabi Adam, tapi kemudian dititipkan kepada rahimnya Ibu Hawa. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini peranan penting seorang ibu itu sangat luar biasa, apalagi terhadap anak-anaknya. Maka ada istilah, kalau pengen anaknya, kalau anak itu pintar, jangan lihat siapa bapaknya, tapi lihat siapa ibunya. Ini penting. Karena apa? Dalam rahim ibunya tertanam Nur Muhammad. Nah, ini penting. Karena apa? Karena peranan seorang ibu, peranan seorang istri dalam sebuah rumah tangga itu sangat luar biasa sekali. Oke, karena saya tahu anak saya 5, kita cuma memproduksi ibu hamil, meteng, hamil, bawa loro, sampai matinya orang yang melahirkan, yang kondisi hamil, dinamakan mati syahid, karena luar biasanya rahim seorang ibu. Nah, Nur Muhammad ini banyak kemudian yang nyangsang, dalam bahasa Indonesianya apa nyangsang? Nyangkut kepada perempuan-perempuan solihah, perempuan-perempuan yang luar biasa yang tertoreh dalam sejarah. Salah satunya adalah Sayyidatina Asya. Sayyidatina Asya itu mas, istrinya Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun itu lihat orang jelek langsung dibunuh. Itu Fir'aun. Lihat orang yang suka makan dibunuh, Pak. Itu Fir'aun. Punya istri namanya Sayyidatina Asya. Nah, salah satu pancaran sinar Nur Muhammad itu, pancaran sinar Nur Muhammad salah satunya jatuh pada Sayyidatina Asya. Padahal suaminya Sayyidatina Asya ini tiap malam karaoke ya. Jadi kehidupan Fir'aun itu luar biasa. Kenapa kok Sayyidatina Asya ini mar'atun sholihah, mukminah, abidah, alibadah, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena tiap malam ketika Fir'aun mau meng-ML-kan Sayyidatina Asya ini, diangkat oleh Allah Sayyidatina Asya ini, diganti kambing. Jadi Fir'aun itu ML sama kambing. Kalau di kampung panjenengan ada kambing terus beda jalannya, berarti ada Fir'aun di situ. Jadi tiap malam, jadi sama malaikat itu Sayyidatina Asya itu diganti oleh kambing. Jadi tiap hari kampungnya Fir'aun itu, ya Pak malam hilang, pagi balik lagi ke kandang. Cuma ya ledeh. Hamil. Ya
Ambil Fir'aun. Ayo, kalian. Nah, ini saya tidak mau menceritakan kelebihannya Fir'aun sama kambing. Yang mau saya jelaskan di sini adalah Nur Muhammad, pancaran Nur Muhammad yang jatuh kepada Sayyidatina Aisyah ini kemudian ditampani oleh anak angkatnya yang bernama Nabi Musa. Nah, ini contoh dalam suasana tempat yang hirup pikuk penuh karaoke, penuh pandi pijat, penuh maksiat. Nah, istananya Fir'aun itu Gus. Jadi tiap malam kok mabuk, minum, label, sifa, sapa, semuanya tersedia. Ada satu perempuan yang di situ yang berhasil menyelamatkan satu orang anak yang namanya Nabi Musa. Siapa? Sayyidatina Aisyah. Fir'aun, ya, pada waktu itu sudah diramal. Besok Fir'aun kamu akan dibunuh oleh anakmu, oleh seorang laki-laki. Tidak tahunya yang dia pelihara Nabi Musa yang bakal membunuh dia, yang menjadi nabi. Nah, Nabi Musa yang hidup dalam istana penuh maksiat itu tadi, penuh karaoke, penuh mati pijat dan sebagainya, karena dipiara oleh ibu yang mukminah, karena dipiara oleh ibu yang solihah, yang abidah, menjadi ahli maksiat tidak? Tidak. Karena siapa? Karena ibunya, bukan karena bapaknya. Itu penting. Karena siapa? Karena ibunya, bukan karena bapaknya. Nah, sama dengan kita. Sama dengan kita. Kita hidup dengan dunia yang penuh, ya. Kalau mau penuh glamor hidup, tapi ketika kita hidup dengan lingkungan yang benar, hidup dengan Gus Roni, hidup dengan Gus Haidar, ya, ngaji, kita menjadi ahli maksiat enggak? Insya Allah enggak. Walaupun di sekitar kita, walaupun di lingkungan kita itu ahli toker, ahli apa? Ahli karaoke, ahli sabu, ahli dan lain sebagainya. Kita terpengaruh tidak? Tidak. Karena apa? Karena kita dipelihara oleh guru yang baik. Karena kita dipelihara oleh orang alim. Karena kita dipelihara oleh orang yang mulia. Sama dengan Nabi Musa tadi. Karena beliau dipelihara oleh ibu yang baik, ibu yang abidah, mukminah, solihah. Nabi Musa tidak kemudian menjadi bejat seperti bapak angkatnya. Nah, ini artinya apa? Nur Muhammad ada di situ. Semoga keluarga ini sama seperti ceritanya Nabi Musa, tapi tidak seperti Fir'aun bapak. Amin Allahumma amin. Istrinya menjadi solihah, bapaknya menjadi soleh, anaknya kelak kalau ibunya mati, bapaknya mati, anaknya yang mendoakan. Karena apa? Karena anak waladun soleh, anak yang soleh yang bisa mengantarkan orang tuanya masuk surga. Karena orang mati itu cuma bawa 3 hal: al ilmu yuntafa'u bih, sadaqatin jariyatin, yang nomor 3 waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang kita bayangkan, seandainya rumah tangga kita hancur, telak bercerai, terus anak bagaimana? Satu, anak bagaimana? Yang kedua, tanggung jawab kelak di akhirat bagaimana? Karena setiap kehidupan kita dimintai pertanggungjawaban amal, bukan dengan sesuatu yang baru yang akan kita lalui, tapi sesuatu yang sudah kita lalui. Sampean biyen kok gelem rabi karo aku, sampean biyen kok ngene, sampean biyen kok ngene, saiki kok ngene. Itu semuanya dimintai pertanggungjawaban besok sama Allah.
Artinya apa? Menata sesuatu yang sudah ada itu lebih baik daripada membangun sesuatu yang baru. Poin pertama. Berikutnya, karena Nur Muhammad tadi dijaga terus oleh Allah sampai jatuh kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sembarangan. Ibunya Rasulullah juga bukan orang sembarangan. Sekarang muncul banyak yang mengatakan ibu Rasulullah itu naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah. Saking ya Allah, begitu Muhammad datang fahtazal arsutarabahu wastibsyara wasgadal kursi haibatan wa waqar, luarnya ars sampai berguncang. Muhammad lahir ke dunia sebagai cikal bakal, penerus, penuntun, sebagai sinar, sebagai lampu untuk kehidupan kita berikutnya, fitin dunya wal akhirah. Semoga ini sudah homer saya. sedikit cuap-cuap ini bermanfaat untuk Al-Fakir, saya pribadi Muhammad Endro Yakin, dan untuk semua yang hadir di sini, khususnya untuk keluarga Bapak Selamat. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Semoga Bapak Selamat menjadi bapak, menjadi imam yang baik, yang betul-betul bisa menjaga Nur Muhammad yang ada dalam diri istrinya, yang ada dalam diri anaknya, yang ada pada dirinya. Amin, Allahumma amin. Al-Fakir, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.